Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Wawancara Ganjar Pranowo oleh Christian Grieg dari Berita Satu pekan lalu merupakan isyarat penting menuju Pilpres 2024. Banyak yang bilang bahwa dalam wawancara itu Ganjar mendeklarasikan diri maju menjadi capres. Marilah kita lihat secara seksama apa yang dikatakan Ganjar. Apa yang diucapkannya adalah kalimat bersayap. Ketika ditanya Christian tentang kesiapannya menjadi capres, Ganjar menjawab agak berputar. Dia bilang kalau untuk bangsa dan negara ini, apa sih yang dia tidak siap? Jadi tidak jelas-jelas akan maju, tapi dia sudah siap kalau ada yang memajukan. Dalam wawancara ini jelas terbaca bahwa dia tidak ingin menyakiti PDIP. Ganjar bilang dia adalah anggota partai dan dia sudah menjadi PDIP sejak lama, sejak masih mahasiswa. Karena itu, dia harus menghormati proses politik dalam PDIP. Kita, katanya, harus memberi kesempatan bagi partai untuk berdialog, berkomunikasi, untuk mengambil pilihan yang terbaik. Itu ia sebut sebagai realitas partai. Tapi dia juga mengingatkan, ada juga yang namanya realitas sosial. Yang dia maksud dengan realitas sosial adalah apa yang ditunjukkan oleh hasil-hasil survei. Walau dia tidak secara spesifik menyebutnya, tapi yang dia maksud tentu adanya dukungan yang luas bagi pencalonan dirinya oleh masyarakat. Suara rakyat tidak bisa diabaikan, kata Ganjar. Satu hal lagi yang ia tekankan adalah soal hubungan antar partai. Dia bilang dia menunggu kerjasama antar partai. Ganjar mengatakan rasa-rasanya bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Tantangan Indonesia tidak bisa dihadapi sendirian. Bangsa ini perlu rekonsiliasi, ujarnya pula. Di ujung wawancara, Christian kembali bertanya, apakah Ganjar siap dideklarasikan sebagai capres? Ganjar menjawab, yang mendeklarasikan partai-partai itu, saya tidak tahu apakah partai-partai itu cukup percaya padanya. Diulang lagi oleh Christian, apakah Pak Ganjar siap? Dan Ganjar menjawab lagi, untuk negara ini, apa sih yang kita tidak siap? Jadi jelas, Ganjar tidak definitif menyatakan dia akan maju sebagai capres 2024. Tapi, kalau kita bisa membaca pesan tersembunyi di balik kata-katanya, kita bisa simpulkan bahwa ini adalah pertama kali Ganjar memberi isyarat, terutama pada PDIP, bahwa dia bersedia maju dan mungkin dia akan mempertimbangkan kemungkinan maju tanpa dukungan PDIP. Dalam pernyataannya, dia memperkuat citranya sebagai loyalis PDIP sejati. Sikap inilah yang saya rasa membuat dia tidak pernah membalas serangan dari orang-orang PDIP yang selama ini membencinya. Dia diam saja ketika dia dihina, dilecehkan, disindir, diejek oleh tak kurang dari para pimpinan PDIP sendiri. Dia diam saja karena dia tidak ingin membuat gaduh. Semua ditelannya walau mungkin pahit. Tak pernah sekalipun ada kata kasar keluar dari mulutnya untuk membalas. Dalam wawancara ini, dia bahkan mengatakan dengan bijak bahwa dia menghormati kalangan internal partai yang masih terus mendiskusikan pencalonannya. Tapi setelah mengatakan itu, Ganjar juga menunjukkan bahwa loyalitasnya pada PDIP bukannya tidak berseri. Dan ini adalah sosok Ganjar yang selama ini ditunggu-tunggu para pendukungnya. Kalimat kunci yang ia gunakan adalah realitas sosial dan realitas survei. Dia seperti mengingatkan, walau dia mendengarkan apa kata PDIP, dia juga punya kewajiban mendengarkan rakyat yang berharap dia maju. Buat saya ini adalah kata-kata yang seharusnya menonjok PDIP secara telak. Apa sih yang selama ini membuat PDIP tidak mau mengajukan nama Ganjar? Jawabannya cuma satu, Puan. Karena itu pertanyaannya, apakah karena sebegitu tunduknya Megawati dan para elit partai pada keinginan Puan, sampai-sampai PDIP lupa pada marwahnya yang asli, yakni partai orang kecil. Ganjar seperti mengingatkan bahwa PDIP harus mendengar apa kata rakyat. Dengan kata lain, yang harus menghadapi dua realitas, yakni realitas partai dan realitas sosial atau survei, bukanlah cuma Ganjar sendiri, tapi juga Megawati dan elit partai PDIP sendiri. Mereka harus memutuskan kepentingan siapa yang harus mereka nomor satukan. Dan kalaulah pada akhirnya PDIP tidak akan berpihak pada suara rakyat, Ganjar mengingatkan bahwa masih ada partai-partai lain. Ganjar menyatakan masalah Indonesia terlalu besar kalau PDIP merasa bisa menghadapinya sendirian.
Ganjar mengingatkan agar PDIP berkoalisi bekerja sama dengan partai-partai lain, termasuk soal pencapresan. PDIP tidak boleh terlalu sombong memaksakan kehendak. Terkandung implisit dalam pernyataan Ganjar adalah kesediaannya untuk bekerja bersama partai-partai lain bila pada akhirnya Megawati tetap menolak Ganjar. Sejak lama kita sudah mendengar bahwa Koalisi Indonesia Bersatu sedang merancang dukungan terhadap Ganjar. Walau belum putus, Golkar, PAN, dan P3 sedang bersiap-siap mendukung Ganjar. Ganjar memang belum definitif menyatakan dia akan maju. Sejauh ini partai yang sudah menyatakan mendukung Ganjar adalah PSI. Tapi kini pernyataannya bersedia maju mudah-mudahan membuat banyak pihak yang selama ini ragu akan kesungguhannya memperoleh keyakinan kembali untuk saat ini bersama memobilisasi suara rakyat untuk mendukung Ganjar. Saya sudah berulang kali mendengar bagaimana para aktivis yang selama ini anti-Anies berloncatan masuk ke dalam gerbong Anies karena merasa Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Ini sebuah perhitungan yang sangat masuk di akal karena kalau Anies cuma berhadapan dengan lawan seperti Puan, Prabowo, atau Airlangga, Anies memang hampir pasti akan menang. Anies hanya akan kalah kalau berhadapan dengan Ganjar. Sekarang dengan adanya pernyataan kesiapan Ganjar ini, mudah-mudahan mereka yang sempat membelot akan menemukan kembali akal sehat mereka. Atau yang terpenting, ini mudah-mudahan mencegah jangan sampai lebih banyak pembelot lahir. Selain itu, yang penting juga adalah para penyandang dana pun sekarang percaya bahwa mereka layak membantu Ganjar dan mengurangi aliran dana pada Anies. Mereka selama ini ragu karena tidak ada indikasi bahwa Ganjar memang akan maju. Dan sebagaimana layaknya pengusaha, cara pandang mereka pragmatis. Kalaupun mereka tidak suka Anies, tapi kalau mereka berkalkulasi bahwa Anies akan menang, mereka akan berusaha nampak dekat-dekat atau kalau bisa mengarahkan Anies. Logika ini yang dipakai Surya Paloh dan Nasdem saya rasa. Sekarang Anies sudah memberi isyarat penting. Sekarang kita tinggal tunggu respons Megawati dan juga partai-partai lain. Semakin lama jawaban dikeluarkan, semakin lambat proses penyiapan pencapresan dimulai. Dan inilah yang sekarang sedang dimanfaatkan kubu Anies. Mereka jor-joran berkampanye karena mereka tahu bahwa mereka sendirian. Respons PDIP sejauh ini memprihatinkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada Kompas hanya berkomentar bahwa maksud pernyataan Ganjar adalah setiap kader harus siap menjalankan tugas apapun demi bangsa dan negara. Ia menganggap pernyataan Ganjar jangan dijadikan gimmick politik, karena dalam disiplin partai, setiap kader harus siap ditugaskan. Hasto juga kembali menegaskan bahwa penentuan capres merupakan wewenang Ketua Umum Partai Megawati yang akan mengumumkannya di waktu yang tepat. Kalau memang begitu, Megawati rasanya harus segera mengeluarkan sikap. Kereta PDIP jangan melaju terlalu lambat. Ganjar sudah menyatakan siap didukung. Itu harus segera dijawab. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.